Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan sebagai calon pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau. Pada paparan ini, kita akan membahas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Paparan ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pelatihan dasar pada calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang akan dicapai. Nilai-nilai akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai akuntabilitas yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan menjaga keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Serta yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu meliputi yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan adalah bentuk dari perwujudan kinerja PNS. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa. Nasionalisme adalah dogma meningkatkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok,
dan masyarakat atau maupun suatu bangsa. Dan nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Etika publik. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan pelayanan publik. Indikator nilai-nilai etika publik, yaitu yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Yang ketiga, bersikap sopan santun. Yang keempat, bersikap tulus dalam melaksanakan pelayanan. Yang kelima, dapat menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menggunakan BMN. Dan yang terakhir, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. 15 nilai dasar etika publik menurut UU ASN pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesebelas, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Komitmen mutu. Pengertian komitmen mutu. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Menurut definisi yang dirumuskan oleh Gates dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan dengan sepenuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik.
Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Serta yang kelima, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, di antaranya adalah pelatihan, pengembangan ide, dan kolaborasi. Strategi pelaksanaan manajemen. Yang pertama, membangun kerjasama antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal pelaksanaan program kerja. Yang keempat, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kelima, membangun pola pikir pegawai terhadap budaya mutu. Dan meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dan tepat waktu. Dan pembahasan yang terakhir adalah anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Kamus Hukum 2002. Dan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik negara atau perusahaan, menerima uang dan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut Kamus 2002. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi biasanya adalah yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu. Yang keempat, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang kelima, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Akibat dari korupsi ialah dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya yaitu seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dari tata administrasi seperti hilangnya sumber-sumber negara dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah. Pencegahan korupsi yaitu dapat dicegah melalui diantaranya melalui perbaikan sistem, yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan good government, dan lain-lain. Dari perbaikan diri sendiri yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Dan kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mempunyai nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu diantaranya yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan bekerja keras. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Andi Kurniawan, mohon undur diri.